Mari kita berdoa sebelum kita belajar dari bagian firman Tuhan. Bapa di surga, kami kembali akan mengikuti EBS untuk pelajaran yang keempat tentang doktrin akhir zaman. Sertai setiap kami, dimanapun kami berada, bagaimanapun keadaan kami, biarlah kami bisa semakin mengerti bagian yang akan kami pelajari hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara bersyukur untuk kesetiaan saudara mengikuti EBS ini sampai pelajaran yang keempat. Kalau mungkin yang belum mengikutinya bisa lihat di YouTube Edon Palma. Ada 3 pelajaran sebelumnya bisa dilihat ya. Jadi kalau lihat thumbnailnya mirip Akhir Bible Study dengan suasana yang seperti ini. Untuk fotonya bisa dilihat ya, langit dan bumi baru inilah yang akan kita bahas di bagian yang terakhir ini. Ketika kita melihat bagian ini, tentu kita lihat ini rangkaian ya dari bagian sebelumnya tentang akhir zaman itu seperti apa, lalu tubuh kebangkitan orang mati, dan ya inilah kita mau lihat lalu bagaimana dengan bumi ini, bagaimana dengan surga, nanti akan seperti apa. Nah, kalau kita lihat tentang doktrin akhir zaman, tentu kita harus selalu melihat bahwa ini adalah pemuliaan atau penyempurnaan. Ini yang harus terus kita ingat. Jadi ini adalah glorification dan consummation, pemuliaan atau penyempurnaan. Apa yang akan terjadi nanti tentu adalah akan lebih baik dari sekarang, akan menjadi puncak dari semua yang memang kita nantikan, kita harapkan gitu ya. 2 Petrus 3 ayat 10, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Nah, kalau kita lihat di sini, kok ada yang hangus, lalu bagaimana keadaannya nanti? Kita akan pelajari hari ini. Lalu Wahyu 21 ayat 1, lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Ini juga menarik ya, laut kok tidak ada lagi. Gambaran laut di dalam Alkitab adalah gambaran tempat dosa gitu ya. Jadi kalau kita lihat itu gambaran yang mungkin untuk menggambarkan keadaan dosa sehingga tidak ada lagi laut. Nah, hari ini kita akan coba pikirkan gitu ya. Seperti apa sih langit yang baru dan bumi yang baru itu? Ini yang akan kita pelajari hari ini. Nah, kalau kita lanjutkan bagian pembahasan kita, pengertian langit baru dan bumi yang baru, tentu kita kembali seperti yang kemarin tentang keutuhan gitu ya. Termasuk manusia aja itu utuh. Fisiknya, jasmani dan rohaninya, fisiknya dan rohnya itu utuh dan jiwanya utuh gitu ya. Nah, ketika kita berbicara alam semesta, tentu ini juga masuk di dalam ciptaan Tuhan yang utuh. Makanya kalau kita lihat, bahkan tadi di ayat Wahyu 21 ayat 1, langit baru dan bumi baru, tentunya adalah satu kesatuan yang utuh gitu ya. Bahkan kalau kita lihat doa Bapa kami kan jadi datang tentang surga. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Lihat ya, keutuhan surga dan bumi itu. Bukankah itu yang kita bisa melihat di dalam karya Allah, keseluruhan alam semesta, kosmos ini adalah keutuhan. Nah, ketika kita melihat surga, tentu kita akan melihat seperti apa sih surga itu gitu ya. Tentu karakteristiknya surga ini adalah sesuatu yang baru. Tapi bukan sesuatu yang tidak ada. Bukan berarti, makanya kemarin tentang tubuh yang utuh itu juga menggambarkan hal yang sama. Berarti bukan berarti surga itu tubuhnya sudah nggak ada, tinggal jiwa. Jadi di sana tuh roh semua. Jadi di sana itu tidak ada kehidupan seperti kehidupan yang kita jalani sekarang. Tentu tidak. Ini adalah alam semesta yang baru. Nanti kita akan lihat lebih detail gitu ya. Dan kalau kita lihat yang membedakan apa sih? Kalau sebelumnya kan ada iblis, ada dosa. Dan nanti setelah kedatangan Kristus yang kedua, iblis itu sudah tidak ada. Yang ada adalah kehadiran Allah dan kemuliaannya secara sempurna. Itulah langit yang baru dan bumi yang baru. Bagaimana kehadiran Allah, kemuliaan Tuhan itu sempurna. Kalau sekarang kita manusia berdosa tidak bisa melihat dengan sempurna, kita masih terbatas di dalam keberdosaan kita. Kadang banyak hal menutupi mata kita, lalu kita juga kalau melihat lagi di tengah segala keberdosaan kita, kita lihat bumi ini juga bumi yang jahat, dunia ini juga dunia yang jahat, orang-orang di sekitar kita ini jahat, sehingga kita seringkali dengan pengaruh orang-orang di sekitar kita, kita sendiri lupa untuk bisa fokus melihat Tuhan. Kadang kita di mana ya Tuhan gitu ya. Padahal Tuhan ada, tapi kehadirannya memang dibutakan oleh iblis, oleh dosa itu. Matius 6 ayat 10, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ini juga menggambarkan ya satu keutuhan.
Bagaimana ketika kita ada di dunia sekarang pun sebetulnya kita sudah ada surga itu juga. Karena itu kita bisa katakan langit baru dan bumi yang baru ini adalah berbicara satu keutuhan. Bagaimana Tuhan ada di sana. Kalau kita lihat definisi tentang surga di dalam Alkitab, di Perjanjian Lama bahasa Ibrani pakai kata samayim, kemudian di Yunani oranos. Di sini ada 600 kali di dalam Alkitab. Yang menarik tuh sebetulnya ada 3 perbedaan. Gitu. Ada 3 macam surga yang tercatat di dalam Alkitab. Yang pertama itu adalah langit atau atmosfer yang menutupi bumi. Jadi ya masih bagian dari bumi ini. Kemudian yang kedua adalah jagat raya, matahari, bulan, bintang, ruang angkasa. Itu yang digambarkan tentang surga. Tapi satu lagi, ternyata ada surga adalah tempat kediaman Allah. Di mana Allah berdiam di sana. Itu bagian yang ketiga. Yang menarik kalau kita lihat di 2 Korintus 12 ayat 2 sampai 4, aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya, orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Jadi seringkali gambarkan ya tingkat ketiga sorga ini, ya tiba-tiba diangkat ke Firdaus gitu ya. Nah kalau kita lihat tingkat ketiga dari sorga, itulah tempat kediaman Allah. Nah kalau kita coba pikirkan, ini sebenarnya menarik ya. Ketika kita melihat tempat Allah berdiam, apakah nanti kita itu akan ada di sana? Ketika kita ada di sana tentu, kan bukankah ini Allah yang harus kita sembah, kita puji, dan dia punya tempat di mana dia itu bertahta, berdaulat, dan memerintah semua ciptaan. Karena itu dari bahan ini justru kita mau melihat gitu ya. Seringkali kita berkata, kita akan selamanya ada di surga bersama dengan Allah. Kita akan bersama dengan Allah. Itu bayangannya kayak yang tadi saya katakan. Seolah-olah kayak jiwa aja. Di sana kita ya bersama dengan Allah. Dan ini kadang malah jadi pertanyaan kan. Terus ngapain aku di surga? Aku mau jadi seperti apa? Kita tuh nggak bisa bayangkan karena seolah-olah ini kehidupan yang terpisah. Nah hari ini kita lihat ini tuh utuh. Langit baru, bumi baru. Kita yang punya tubuh kebangkitan ya ada tubuh fisiknya juga. Kita tetap bisa melakukan hal-hal seperti yang kita lakukan di bumi ini, tapi tentu tidak melakukan hal dosa. Artinya kalau kita lihat di sini sebetulnya berbicara tentang bumi yang baru, langit yang baru, tentu ini berbeda dengan tempat Allah memerintah. Tapi justru menunjukkan ada tempat di mana manusia juga bisa menjalani kehidupannya, tetapi dengan sesuatu yang baru. Kalau kita hubungkan dengan kemarin tubuh kebangkitan, dengan tubuh kebangkitan itu, manusia yang dibangkitkan akan tinggal di bumi yang baru juga. Bumi yang tanda kutip juga dibangkitkan yang berubah itu. Nah kalau kita lihat ini, nanti kita akan lihat lebih detail ya. Ketika kita lihat ngomong surga, tentu kita kan bingung loh, ketika bersama dengan Allah, lalu tubuh itu buat apa? Iya, ketika kita melihat bagian itu, tentu kita akan berpikir ya, oh di sana kita memuji Tuhan sampai selamanya gitu ya. Terus bagaimana hidup manusia? Nah, kalau kita lihat di bagian firman Tuhan, tentu ada langit yang baru, bumi yang baru. Artinya kalau misalnya ngomong surga, tentu langit yang baru. Bersama dengan Kristus kita berkuasa di langit yang baru. Yang menarik di bagian firman Tuhan katakan bumi yang baru. Nah, bumi yang baru itu seperti apa? Ada banyak pandangan, tapi kita nggak akan bahas perdebatannya. Kita akan pilih, ada yang bilang ini penggantian ya, jadi akan diganti yang baru, atau ada kehancuran total. Tapi kalau kita pilih yang mana, sebetulnya tentu melihat tubuh kebangkitan yang mengalami transformasi, tentu sangat mungkin ya ini yang kita pilih gitu ya. Dunia ini juga mengalami transformasi. Bumi ini juga mengalami transformasi. Matius 19 ayat 28 kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Penciptaan kembali gitu ya. Jadi ada yang diciptakan kembali. Kisah Rasul 3:21, Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Pemulihan segala sesuatu. Kolose 1 ayat 20, dan oleh dialah yang memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Darah salib Kristus ini menyelesaikan, membuat ada pendamaian antara yang ada di bumi dan di surga. Dan akhirnya kan diperbarui, dipulihkan gitu ya.
Nah, kalau kita lihat, bukankah ini juga menunjukkan akan ada transformasi dari dunia ini. Transformasi di bumi menjadi bumi yang baru. Transformasi di dalam tubuh kita menjadi tubuh yang baru, tubuh kebangkitan itu. Dan kalau kita hubungkan dengan Yesaya 65:17, sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Ketika melihat dunia yang dipulihkan, itulah shalom itu, dengan keberadaan umat Tuhan. Kalau kita lihat nubuatan aja tuh ada langit yang baru, bumi yang baru. Ketika memang umat Tuhan ini dipulihkan, ketika umat Tuhan ini ada di dalam anugerah Tuhan, di dalam anugerah keselamatan, dunia ini pun akan dipulihkan. Kalau kita lahir lagi di Wahyu 21 ayat 1, di situ juga menarik ya kalau kita lihat. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Yang menarik kata yang dipakai di sini untuk baru adalah kata kainos gitu ya. Lalu kenapa kata kainos ini menjadi menarik? Karena kainos ini bukan sekedar baru, kalau yang kata Yunani lain itu neos gitu ya. Kalau neos baru secara waktu atau asal berarti baru, dia punya barang yang baru. Tapi kalau kainos ini yang dipakai di Wahyu 21 ayat 1, bukan sekedar buminya baru, ya sudah. Jadi kayak mungkin memilih yang di awal itu penggantian dan kehancuran total, ini baru sekarang. Baju yang lama aku buang. Tapi kainos ini berbicara tentang natur, tentang kualitas. Inilah yang membuat kita meyakini ini adalah transformasi dari dunia ini. Sama seperti manusia yang ditransformasi. Dunia ini juga ditransformasi. Kainos itu dalam hal kualitasnya, naturnya. Nah, kalau kita lihat dunia yang ditransformasikan, yang saya katakan barusan sama seperti manusia yang ditransformasikan. Kita lihat 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah dengan perantaraan Kristus yang telah mendamaikan. Nah, kalau kita lihat dengan pendamaian Kristus, manusia berubah. Tentu bukan hanya manusia yang berubah, dunia juga berubah. Manusia yang berubah ini akan tinggal di dalam bumi yang baru itu. Akan tinggal di dalam bumi yang baru. Kalau kita melihat langit yang baru, bumi yang baru, tentu tatanan yang utuh dari kosmos itu, tatanan yang utuh dari dunia ini. Dan tentu Tuhan punya tempat untuk bertata. Tapi dunia ini akan mengalami renovasi total. Kenapa? Karena tidak ada lagi dosa. Tidak ada lagi iblis di situ. Roma 8:19, sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Ini kerinduannya. Ada saat di mana anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Jadi akan dipulihkan. Dan kalau kita lihat ya kejadian ketika manusia jatuh dalam dosa, bukankah keadaan dunia menjadi rusak, manusia keluar dari taman itu. Tapi kita ingat dulu diciptakan sangat baik, sungguh amat baik. Setelah iblis kalah, tentu bumi yang baru itu seperti apa secara logikanya? Akan menjadi bumi yang sungguh amat baik seperti pada waktu Tuhan menciptakan pada mulanya. Karena itu kita coba melihat bagian-bagian yang lebih penting gitu ya. Kita juga tidak usah berimajinasi. Lalu seperti apa sih bentuknya surga itu gitu ya. Nanti di sana kayak apa ya? Rumahnya kayak apa? Tentu itu juga seringkali jadi pertanyaan kita. Tapi saya mau katakan tidak usah berimajinasi. Yang penting kita pikirkan hal-hal yang prinsip gitu ya. Apa yang ada di sana, apa yang tidak ada di bumi ini. Bumi yang baru, langit yang baru seperti apa? Kalau kita lihat nanti bagaimana keadaannya, tentu kalau surga tetap langit yang baru, Tuhan yang berkuasa di sana. Bagaimana dengan bumi yang baru? Akan sama, langit yang baru, bumi yang baru akan menjadi sungguh amat baik. Karena tidak ada lagi iblis khususnya di bumi ini.
memang ada ketidaksinambungan karena hilangnya dampak yang merusak, tidak ada lagi iblis, tapi akan berubah menjadi sungguh amat baik. Nah, kalau mungkin kita masih penasaran, nanti di sana itu gimana sih modelnya seperti apa gitu ya. Wahyu 22 ayat 2, di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu ada pohon kehidupan yang berbuah 12 kali tiap-tiap bulan sekali. Kalau kita lihat di sana kan kemuliaan Tuhan itu sangat terang. Jadi nantinya tuh kita kan tidak ada yang bisa menutupi lagi. Tentu tidak ada matahari, dan kalau nggak ada matahari berarti nggak ada waktu kan, karena kita mengikuti matahari itu untuk tahu hari, untuk membuat penanggalan. Tapi di sini menarik, sebetulnya ada, bukan tidak ada. Jadi tetap sama, tapi tentu dengan bentuk yang berbeda, karena ini adalah transformasi dari bumi kita sekarang. Di situ ada berbuah 12 kali tiap-tiap bulan sekali. Di surga juga masih ada waktu itu kan. Nah, kehidupan orang percaya tentu nanti di surga. Ketika langit baru, bumi yang baru, kita kan bisa berelasi dengan Tuhan yang ada di langit yang baru, kita ada di bumi yang baru. Sekali lagi, bukan jadi satu, tapi tetap ada bumi yang baru. Itu yang kita lihat di bagian firman Tuhan yang kita sudah pelajari dari tadi gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini, tentu ada beberapa aspek yang kita akan alami ketika ini terjadi gitu ya. 1 Yohanes 3:2, saudara-saudara kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi ketika kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaan yang sebenarnya. Saya yakin ya, relasi itu akan menjadi sangat indah. Di dalam anugerah penebusan Kristus, sekarang kita boleh dekat dengan Tuhan. Tapi Tuhan di surga, kita di bumi, bahkan bumi yang rusak kan. Dia di surga yang mulia. Tapi nanti langit yang baru, surga yang mulia tetap. Tapi buminya juga bumi yang baru. Bumi yang tidak ada lagi iblis, tidak ada lagi dosa. Tentu relasinya itu akan begitu indah. Tentu akan ada relasi yang lebih intim dengan Tuhan. Kita akan mengalami hal yang berbeda. Dan ketika tidak ada lagi kejahatan, tentu relasi kita dengan sesama juga akan baik. Tentu kita juga akan bisa melihat dunia ini menjadi sungguh amat baik. Bayangkan seperti ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa dan ada di taman itu. Bukankah di sana begitu indah dan begitu baik? Nah, yang menjadi refleksi dan aplikasi kita, khususnya di bagian yang terakhir dari EPS ini apa sih? Seringkali berbicara surga, gitu ya. Makanya tadi salah ngerti ya, kadang surga, wah berarti pokoknya di sana sama Tuhan. Sudah, berarti itu loh targetku. Aku nggak usah mikir apa-apa, pokoknya surga. Pokoknya bersama dengan Tuhan, hati-hati. Jangan-jangan kita malah melarikan diri kan. Melarikan diri dari apa? Kita nggak peduli lagi dengan hidup kita, dengan diri kita. Padahal jelas dari bagian kemarin dan hari ini, ada transformasi yang harus kita alami di dalam diri kita. Dan nanti juga ada transformasi yang ada di dunia ini. Jadi jelas ayat Matius 16:10, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu seperti di bumi seperti di surga. Tentu kalau kita bilang, Tuhan sungguh indah dekat dengan Engkau, aku pengen terus bersama dengan Engkau di surga, loh bisa, di bumi kita bisa, kita juga harus memperhatikan ketika aku bekerja, aku juga dekat dengan Tuhan, aku juga menjadikan pandanganku, kalau kita selalu kan pernah dikatakan memikirkan perkara yang di atas, aku selalu memikirkan tentang surga, membawa surga itu ada di bumi, aku terus dekat dengan Tuhan, aku berelasi dengan Tuhan, bukan kita mau menghindari dunia ini, nggak bisa. Kita mau menghindari tubuh ini, nggak bisa, ini utuh. Tuhan ciptakan kita dengan utuh, dunia kita utuh, sesama kita juga orang-orang yang utuh, kita bersama dengan sesama juga di dalam komunitas yang utuh. Karena itu inilah yang harus kita terus perhatikan, kita harus pertanggungjawabkan hidup kita. Ini kesatuan yang utuh yang kita boleh miliki di dalam hidup ini. Kita boleh misalnya di dalam masalah yang berat, Tuhan aku begitu lelah, aku takut. Tapi kalau memang kita masih harus hidup dan ada di dunia ini, Tuhan mampukan aku tetap bisa fokus kepada Tuhan meskipun aku ada di dunia ini. Aku tidak mau fokus kepada kekhawatiran-kekhawatiranku. Aku mau tetap ada di dunia ini dan aku mau bertahan. Bahkan Tuhan, kalau aku bisa lewati masa-masa yang sulit ini, semoga aku bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarku. Nah, bukankah itu hal yang luar biasa? Dan itu yang Tuhan mau. Transformasi diri kita.
Sehingga pada waktunya Tuhan mentransformasi dunia ini. Kita menjadi orang-orang yang siap. Orang-orang yang sudah hidup seperti yang seharusnya Tuhan mau. Bukankah itu hal yang luar biasa, saudara? Lalu kalau kita lihat bumi, ketika kita melihat Tuhan ciptakan, kita tentu harus menjaga bumi ini. Memang bukan ini dunia yang berdosa, iya, tapi nanti Tuhan akan pulihkan bumi ini. Karena itu perintah di Kejadian 28, kita nggak bisa pisah-pisahkan. Berarti aku mikirkan surga aja, nggak usah mikir yang di bumi. Enggak. Kita fokus kepada Tuhan, tapi kita kan masih ada di dunia. Karena itu Kejadian 1:28, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi, taklukkanlah, berkuasalah. Di sini jelas gitu ya, kita punya perintah ketika kita hidup di bumi, menjalani kehidupan kita di bumi, beranak cucu, mengelola bumi ini, kita berkuasa di sana, dan Tuhan percayakan itu. Kejadian 2:15 sangat jelas, Tuhan Allah mengambil manusia dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman. Ini seringkali disebut dengan mandat budaya. Saudara, perintah penginjilan amanat agung penting. Tapi saudara jangan lupa, Tuhan juga tempatkan kita di dunia. Amanat agung kita memperkenalkan tentang Kristus, kita memperkenalkan tentang pengharapan itu, tapi sekarang kita ada di dunia. Bagaimana sekarang kita di dunia pun bertanggung jawab dengan hidup kita. Karena itu saudara, apapun yang saudara alami sekarang, kita masih ada di dunia. Milikilah transformasi itu. Hari ini kita mengakhiri seri tentang akhir zaman. Boleh diulang, tadi saya di awal bilang, boleh lihat 3 video sebelumnya di YouTube Elion Palma ini. Tapi saudara bisa coba pikirkan, datangan Tuhan Yesus itu pasti. Dia akan menghakimi, akan ada pemisahan, dan kita ketika kita percaya, kita akan memiliki tubuh kebangkitan itu, kita akan diperbarui. Kita akan ada di mana? Kita akan ada di bumi yang baru. Bagaimana kita bisa melihat kemuliaan Tuhan? Bagaimana kita bisa tinggal di dalam kemuliaan bersama dengan Tuhan? Bukankah itu yang menjadi pengharapan kita? Tapi kita masih ada di dunia ini kan. Di masa hidup kita sekarang kan. Kita bukan orang yang sekarang ada di surga, masa antara, bukan di bumi yang baru, jelas itu belum. Tapi ketika kita masih ada di dunia, tentu kita harus peduli kepada dunia ini. Kita harus mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin. Kalau Tuhan panggil kita dan kita mati, kita ada di masa antara. Yalah kita ada di tempat yang seharusnya. Ada jurang yang tak terseberangi dan kita tidak bisa memilih waktu kita nanti ada di sana. Bagaimana saat ini ketika Tuhan panggil kita. Responi itu dan kita mau percaya kepada Dia. Ketika Tuhan datang, ketika kita tidak mengalami kematian, kita akan dibangkitkan, akan mengalami kebangkitan Tuhan. Tapi kalau kita pun sudah mati dan kita ada di masa antara itu, nantinya kita akan bersama di dalam kemuliaan, di dalam bumi yang baru itu. Dan bumi yang baru itu, itulah yang kita nantikan. Langit yang baru, bagaimana kita melihat Tuhan yang berkuasa di sana. Karena itu, ini bukan berbicara tentang nanti. Bagaimana kita bersiap-siap, bagaimana kita berjaga-jaga, bagaimana kita bertanggung jawab. Karena hidup kita adalah kesatuan yang utuh. Semoga Tuhan menolong kita. Semoga dalam setiap apa yang kita lakukan, kita boleh mendatangkan kerajaan Allah itu. Orang bisa melihat surga itu melalui setiap apa yang kita lakukan. Orang boleh melihat Tuhan. Dan kita mau bertanggung jawab dengan hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk EBS selama 4 minggu ini kami belajar tentang akhir zaman. Kami tahu kami sangat terbatas untuk mengerti bagian-bagian ini. Dan Roh Kudus yang menolong kami supaya kami mengerti. Kami yakin, dan yang paling penting ada perubahan, ada transformasi di dalam hidup kami. Kami semakin serupa dengan Kristus. Kami mau sungguh-sungguh terus semakin percaya kepada Kristus. Kami mau hidup bagi Engkau. Kami mau terus setia sampai akhir. Kami yakin pada waktunya kami akan dipulihkan, kami akan mengalami transformasi yang luar biasa. Kami akan menjadi sungguh amat baik seperti manusia yang seharusnya Tuhan ciptakan. Tapi hari ini kami mau terus berproses, berjuang untuk menjadi baik. Pakai kami Tuhan di dalam segala konteks hidup kami masing-masing. Kami tidak mau cepat menyerah,
Kami mau terus berjuang. Nama Tuhan yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.